perkenalkan saya Nabila Putri Rahayu dengan NIM 231011200198. Perkenalkan, nama saya Dinda Syarani dengan NIM 231011201705. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang sistem akuntansi pada kantor cabang. Nah, sistem akuntansi pada kantor cabang ini merupakan sistem pencatatan keuangan yang digunakan untuk mengatur, mencatat, dan juga melaporkan transaksi keuangan antara kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada sistem utama akuntansi cabang. Yang pertama itu ada sistem sentralisasi, di mana semua pembukuan dan pencatatan transaksi cabang dilakukan di kantor pusat. Dan biasanya cocok untuk cabang kecil ataupun cabang yang dekat dengan kantor pusat. Sedangkan yang kedua itu ada sistem desentralisasi teman-teman. Itu merupakan kantor cabang yang memiliki pembukuan sendiri dan juga mencatat semua transaksi yang terjadi di cabang. Dan cocoknya itu untuk cabang besar atau yang lebih jauh dari kantor pusat. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada laporan keuangan gabungan pusat dan cabang nih. Nah, itu tuh apa sih? Laporan keuangan gabungan pusat dan cabang ini hasil dari penggabungan seluruh informasi keuangan dari kedua pihak tersebut sehingga dapat menunjukkan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara total. Jadi laporan posisi keuangan gabungan ini melakukan eliminasi terhadap saldo rekening pusat dan juga saldo rekening cabang, dan juga melakukan penjumlahan terhadap saldo rekening aset dan juga hutang. Lalu untuk laporan laba ruginya itu melakukan eliminasi pengiriman barang pusat dan cabang dan rekening dan biaya-biaya pusat cabang. Yang kedua itu melakukan penjumlahan terhadap saldo pendapatan dan biaya. Oke, selanjutnya ada masalah khusus. Masalah khusus ini ada dua. Yang pertama itu transfer antar cabang dan yang kedua itu pengiriman barang dagangan antar cabang. Jadi yang pertama itu di mana perusahaan memiliki banyak cabang yang sering kali muncul situasi di mana salah satu cabang memiliki kekurangan dana operasional. Nah, cara ngatasinnya itu cabang tersebut dapat mengirimkan peminjaman dana dari cabang lain dengan persetujuan kantor pusat. Lalu semua transaksi itu dicatat oleh kantor pusat dan masing-masing cabang supaya aktivitas keuangan antar cabang tetap terpantau dengan baik. Sedangkan yang kedua itu masalah pengiriman barang dagangan antar cabang, di mana sering muncul ketika terjadi ketidakseimbangan persediaan, di mana ada cabang yang kehabisan stok, sedangkan cabang lain memiliki kelebihan stok. Lalu proses pengiriman barang antar cabang ini menimbulkan biaya transportasi sehingga kantor pusat perlu mengatur mekanisme dan pembebanan biaya pengiriman. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi dari hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Di sini contohnya PT Citra Mandiri berkantor pusat di Samarinda dengan kantor cabang di wilayah Bontang dan Sanggata. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ditambah biaya transportasi sebesar Rp1.350.000 dan Rp32.500.000 itu ke cabang Bontang yang ditanggung oleh kantor pusat. Maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pembukuan dari kantor pusat. Kantor pusat mengirim barang ke cabang Bontang dengan jurnal RK cabang Bontang atau reciprocal account atau akun timbal balik cabang Bontang sebesar Rp1.382.500 pada persediaan barang dagang sebesar Rp1.350.000 pada kas Rp32.500. Selanjutnya ada pencatatan atau pembukuan dari si cabang Bontang. Cabang Bontang menerima barang dari kantor pusat, maka jurnalnya di sini adalah persediaan barang dagang sebesar Rp1.350.000, beban angkut pengiriman Rp32.500 pada RK kantor pusat sebesar Rp1.382.500. Dan terakhir ada pencatatan dari pengiriman barang dagangan ke cabang Sanggata. Maka jurnalnya di sini adalah kantor pusat sebesar Rp1.394.000 pada pengiriman barang dagangan dari kantor pusat sebesar Rp1.350.000 pada beban angkut Rp32.500 dan kas Rp11.500.
Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pentingnya penerapan sistem akuntansi yang terkoordinasi antara kantor pusat dengan kantor cabang agar laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang secara keseluruhan. Terdapat dua metode yang bisa kita gunakan, yaitu pertama dengan sentralisasi, di mana seluruh pencatatan dilakukan bersamaan di kantor pusat, dan desentralisasi, di mana cabang melakukan pencatatannya secara mandiri. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan, diperlukan proses eliminasi akut timbal balik antara pusat dengan cabang untuk menghindari pencatatan ganda. Modul ini juga menguraikan permasalahan khusus seperti transfer dana dan pengiriman barang antar cabang yang harus diawasi langsung oleh kantor pusat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.